pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan budaya bangsaku. Pembelajaran yang pertama. Di sini ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan pulaunya itu sangat banyak loh. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia dan kalian baca teks berikut di dalam hati kalian atau kalian juga bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, langsung saja Ibu akan bacakan paragraf yang pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara kendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu paragraf nomor 1. Lalu, paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenai baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi dengan suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga, dari budaya Bali. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali mempunyai alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Nah, paragraf yang keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja mempunyai alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini merupakan suling bambu besar yang berbentuk seperti angklung. Unik bentuknya, unik juga bunyinya. Nah, budaya Toraja ini sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, apa yang dikatakan Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat
kita baca tadi. Semuanya udah dibaca di dalam hati? Atau semuanya udah paham apa yang Ibu tadi jelaskan? Ya, semoga paham semua ya. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Paragraf biasanya yang kita ketahui mempunyai ciri-ciri kalimat pertama itu pasti ditulis menjorok ke dalam ya anak-anak. Jadi itu yang dinamakan paragraf. Nah, kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tadi ada 5 paragraf ya yang kita udah baca, yang Ibu tadi jelaskan. Nah, di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok? Ada yang tahu? Iya, betul. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan paragraf 2 dalam beberapa kalimat yang akan diambil salah satu contohnya. Jadi, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat bacaan tadi. Ada 7 kalimat yang akan kita pelajari. Nah, 7 kalimat ini kita akan cari tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Untuk kalimat yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, yang kalimat berikutnya, rombongan laki-laki mengenai kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Berikut kalimat keduanya ini menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ini disebut gagasan pokok dan kalimat kedua disebut gagasan pendukung. Kita lihat kalimat yang ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini masih menjelaskan rombongan dari Maluku. Jadi kalimat selanjutnya ini termasuk dalam gagasan pendukung. Begitu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah bisa dipahami ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ini adalah keberagaman bangsa kita, anak-anak. Lihat ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi khusus untuk provinsinya, kita sudah memiliki 34 provinsi. 34 provinsi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dari pakaian adat, tari, senjata, rumah, makanan juga bisa ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Dari yang pertama, yaitu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Kalian lihat di sini mereka memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kita mau lihat nih dari 34 provinsi ini kebudayaannya seperti apa. Di sini Ibu hanya akan mencantumkan saja. Kalian bisa baca ya anak-anak. Ya, ini adalah Provinsi Selatan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat memiliki keunikan masing-masing. Lalu ada Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, lalu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, lalu ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Maluku, lalu ada Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Nah, itu tadi ciri khas dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Coba kalian sebutkan ya anak-anak, kalian berasal dari provinsi mana? Bisa kalian tulis di buku tulis ya, nanti ibu cek satu-satu. Nah, anak-anak juga bisa bertanya ya kepada teman-teman kalian asal daerah mereka, lalu tanyakan juga apa sih ciri khas dari daerah mereka masing-masing. Setelah mendapatkan informasi yang tadi ibu jelaskan, sekarang tulis di buku masing-masing pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan juga ya. Nah, pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang berbeda? Nah, ketiga pertanyaan itu kalian bisa mengisinya di rumah ya anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keagamaan tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukurinya ya anak-anak. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang dari suku Jawa, suku Batak, dan lain sebagainya, tetapi kita harus tetap saling menghargai. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kalian lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Bisa tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, di sini sikap yang harus dilakukan dalam menghargai keberagaman, contohnya yang pernah kalian lakukan mungkin bermain bersama dengan teman yang berlainan agama lalu tidak mengganggu temannya yang berbeda agama saat sedang beribadah. Tidak mengejek suku agama orang lain, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama, lalu berikutnya bisa memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Coba kalian sebutkan yang lain ya anak-anak yang kalian lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nanti sama ibu dicek satu-satu, oke? Kalian juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kalian ketahui. Nah, sikap yang tidak menghargai keberagaman ini jangan dilakukan ya anak-anak. Nah, contohnya nih, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kalau tidak sama sukunya, aku tidak mau berteman. Tidak boleh kayak gitu ya anak-anak. Ya, kalian tetap harus berteman dengan semua orang. Ibu ambil contoh lain. Sikap yang tidak menghargai keberagaman yaitu mengejek agama dan suku orang lain. Hanya berteman dengan teman yang agamanya sama saja. Lalu tidak memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Itu berarti kamu tidak menghargai keberagaman. Kayak gitu, itu tidak boleh ya. Contoh lainnya juga adalah mengganggu teman yang sedang beribadah. Jangan ya, jangan dilakukan. Itu tidak baik. Sebagai anak Indonesia, ibu merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus bangga anak-anak, bangsa Indonesia itu penuh keberagaman. Nah, di sini ada alat musik ya. Alat musik dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, di sini ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada gendang, dan ada tifa. Cara
memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Lalu angklung juga dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang itu mirip seperti seluring yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Gendang ini berasal dari Jawa Barat. Jawa Tengah juga ada gendang. Ya, anak-anak, ini dimainkannya dengan dipukul. Seperti tifa ini yang berasal dari Papua. Nah, dimainkannya juga dengan cara dipukul. Di bagian kulitnya ini nanti akan berketat dan menghasilkan suara. Nah, anak-anak, nanti di rumah tulislah nama alat musik tradisional lain yang kalian ketahui dan jelaskan alat musik itu dengan cara memainkannya serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut ya. Jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar yaitu telinga. Melalui indera ini kita dapat mendengarkan dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Jadi, mari kita jaga indera pendengar kita ya anak-anak. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Ruang hampa itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udaranya. Nah, mengapa? Karena bunyi itu akan merambat melalui benda padat, cair, dan gas melalui udara di sekitar kita, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Jika tidak ada udara di sekitar kita, otomatis kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi tersebut. Begitu penjelasannya ya anak-anak. Kesimpulannya, jadi setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari 34 provinsi, banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, dan agama. Alhamdulillah selesai juga ya pembahasan pada materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.